Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hikmah, seringkali tanpa kita sadari, sejak kecil kita telah dibentuk oleh cara pandang yang membuat kita percaya bahwa hidup ini adalah tentang memiliki, tentang mengumpulkan, tentang memastikan bahwa apa yang kita genggam hari ini bisa kita pertahankan selamanya. Sehingga tanpa kita sadari pula, kita tumbuh menjadi pribadi yang terus mengejar rasa aman dari sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar bisa memberikan rasa aman itu sendiri. Karena dunia yang kita hidupi ini pada hakikatnya adalah tempat yang selalu berubah. Tempat di mana tidak ada satu pun yang benar-benar menetap dalam genggaman manusia. Tidak peduli seberapa kuat ia mencoba mempertahankannya. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengejar sesuatu yang kita kira akan membuat kita utuh. Kita bekerja lebih keras, kita berusaha lebih gigih, kita rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaan, hanya demi memastikan bahwa kita tidak kehilangan apa yang kita anggap penting. Padahal ironisnya, semakin kita berusaha mengamankan semuanya, semakin kita merasa tidak aman. Karena di dalam hati kecil kita tahu bahwa semua yang kita pegang ini bisa hilang kapan saja. Dan kesadaran itulah yang diam-diam menciptakan kecemasan yang terus menggerogoti ketenangan kita. Ada satu ilusi besar yang sering tidak kita sadari, yaitu ilusi kepemilikan. Sebuah keyakinan halus yang membuat kita merasa bahwa kita berhak atas sesuatu, bahwa kita bisa menentukan apa yang harus tetap tinggal dan apa yang harus pergi. Padahal jika kita jujur pada diri kita sendiri, kita tidak pernah benar-benar memiliki kendali atas kedatangan maupun kepergian sesuatu dalam hidup kita, karena seringkali hal-hal terbaik datang tanpa kita rencanakan. Dan hal-hal yang paling kita takutkan justru terjadi tanpa bisa kita hindari. Kita sering mengatakan, ini milikku dengan begitu yakin, seolah-olah kata itu memiliki kekuatan untuk membuat sesuatu tetap berada di sisi kita, padahal kata itu hanyalah bentuk dari keinginan kita untuk merasa aman, untuk merasa bahwa kita memiliki pegangan dalam hidup yang tidak pasti ini. Padahal kenyataannya, tidak ada satu pun yang benar-benar bisa kita jadikan pegangan selain kesadaran bahwa semuanya memang tidak pernah benar-benar bisa kita miliki. Coba kamu lihat lebih dalam ke dalam hidupmu sendiri, bukan hanya pada apa yang kamu miliki hari ini, tetapi pada perjalanan panjang yang sudah kamu lalui. Berapa banyak hal yang dulu kamu anggap sebagai bagian dari dirimu, sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan hidup tanpanya. Namun hari ini semua itu sudah tidak lagi ada. Dan yang lebih mengejutkan adalah kamu masih tetap di sini, masih tetap hidup, masih tetap melanjutkan langkah. Seolah-olah hidup itu sendiri ingin menunjukkan kepadamu bahwa kamu tidak pernah benar-benar bergantung pada apa yang kamu kira kamu miliki. Kita sering mengira bahwa kehilangan adalah akhir dari segalanya, bahwa ketika sesuatu pergi, maka sebagian dari diri kita ikut hilang, padahal sebenarnya yang hilang bukanlah bagian dari diri kita, tetapi hanya keterikatan kita terhadap sesuatu itu. Dan ketika keterikatan itu dilepaskan, kita akan menyadari bahwa diri kita tetap utuh, tetap lengkap, dan tetap mampu untuk melanjutkan hidup tanpa harus bergantung pada apa yang telah pergi. Namun karena kita terlalu terbiasa mengidentifikasi diri kita dengan apa yang kita miliki, kita menjadi takut untuk kehilangan. Bukan karena kita benar-benar membutuhkan itu, tetapi karena kita merasa bahwa tanpa itu, kita bukan siapa-siapa. Padahal identitas kita tidak pernah ditentukan oleh apa yang kita punya, tetapi oleh siapa kita sebenarnya di dalam diri kita, sesuatu yang tidak bisa hilang hanya karena dunia berubah. Ada kelelahan yang sangat halus yang sering tidak kita sadari. Kelelahan karena terus-menerus mencoba mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak stabil. Kelelahan karena terus hidup dalam kewaspadaan, takut sesuatu akan pergi, takut sesuatu akan berubah. Dan kelelahan itu perlahan menguras energi kita, membuat kita sulit untuk benar-benar menikmati apa yang kita miliki saat ini karena kita terlalu sibuk memikirkan kemungkinan kehilangannya. Padahal jika kita mau jujur, sebagian besar penderitaan yang kita rasakan bukan berasal dari kenyataan yang terjadi, tetapi dari pikiran kita tentang kemungkinan kehilangan, dari bayangan-bayangan yang kita ciptakan sendiri, dari skenario yang belum tentu terjadi, namun sudah kita rasakan seolah-olah itu nyata.
Dan disitulah kita mulai hidup bukan dalam kenyataan, tetapi dalam ketakutan yang kita bangun sendiri. Hidup ini sebenarnya jauh lebih sederhana dari yang kita bayangkan, tetapi kita sendiri yang membuatnya menjadi rumit, dengan keinginan untuk memiliki terlalu banyak, untuk mengontrol terlalu banyak, dan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan itu. Dan justru keindahan hidup seringkali muncul dari hal-hal yang tidak kita rencanakan. Ketika kita mencoba mengendalikan segalanya, kita sebenarnya sedang melawan arus kehidupan itu sendiri. Karena hidup selalu bergerak, selalu berubah, dan selalu membawa kita ke arah yang tidak selalu kita pahami. Dan ketika kita menolak perubahan itu, kita menciptakan gesekan dalam diri kita. Gesekan antara apa yang kita inginkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Dan gesekan itulah yang menimbulkan rasa sakit. Namun ketika kita mulai memahami bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun, kita mulai berhenti melawan. Kita mulai mengikuti alur. Kita mulai menerima bahwa hidup tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita agar kita bisa merasa damai. Dan dari situlah perlahan ketenangan mulai muncul. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kita tidak lagi mempersulit hidup dengan keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita mulai belajar bahwa mencintai tidak harus berarti memiliki, bahwa menjaga tidak harus berarti menguasai, dan bahwa menikmati tidak harus berarti mempertahankan selamanya. Karena justru dalam ketidakterikatan, itulah kita bisa merasakan sesuatu dengan lebih tulus, tanpa dibebani oleh rasa takut kehilangan. Dan ketika kesadaran ini semakin dalam, kita mulai melihat hidup dengan perspektif yang benar-benar berbeda. Kita tidak lagi melihat kehilangan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari siklus, sebagai sesuatu yang wajar, sebagai cara hidup mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada hal-hal yang bersifat sementara. Kita mulai menyadari bahwa semua yang datang ke dalam hidup kita memiliki tujuan, bukan untuk kita miliki selamanya, tetapi untuk kita pelajari, untuk kita rasakan, dan untuk kita lepaskan pada waktunya. Dan ketika kita bisa menerima itu, kita tidak lagi merasa hancur ketika sesuatu pergi, karena kita tahu bahwa kepergian itu bukanlah kehilangan, tetapi bagian dari perjalanan. Pada akhirnya, memahami bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki, bukanlah sesuatu yang membuat kita sedih, tetapi justru membebaskan kita dari beban untuk terus mempertahankan, membebaskan kita dari rasa takut kehilangan, dan membebaskan kita untuk benar-benar hidup, bukan sebagai seseorang yang mencoba menggenggam dunia, tetapi sebagai seseorang yang berjalan di dalamnya dengan hati yang ringan. Dan mungkin disitulah awal dari ketenangan yang selama ini kita cari. Bukan saat kita berhasil memiliki segalanya, tetapi saat kita benar-benar memahami bahwa kita tidak pernah perlu memiliki segalanya untuk bisa merasa cukup. Saat kamu melepaskan segalanya datang, ada satu fase dalam hidup yang tidak semua orang bisa pahami dengan mudah. Sebuah fase di mana seseorang mulai menyadari bahwa semua usaha yang selama ini ia lakukan tidak selalu berbanding lurus dengan hasil yang ia harapkan, bahwa semakin ia berusaha mengatur segalanya, semakin hidup terasa tidak terkendali, dan dari kegelisahan itulah perlahan muncul sebuah kesadaran yang dalam, bahwa mungkin masalahnya bukan pada dunia yang terlalu rumit, tetapi pada dirinya yang terlalu ingin memastikan semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Kita sering berpikir bahwa jika kita berusaha lebih keras, jika kita memikirkan lebih dalam, jika kita mengontrol lebih banyak hal, maka hidup akan menjadi lebih baik, lebih terarah, dan lebih sesuai dengan rencana kita. Padahal tanpa kita sadari, semakin kita mencoba mengontrol segalanya, semakin kita menciptakan tekanan dalam diri kita sendiri. Karena kita menuntut sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, dan dari situlah rasa lelah yang sesungguhnya mulai tumbuh. Ada kelelahan yang tidak berasal dari aktivitas fisik, tetapi dari pikiran yang tidak pernah berhenti, dari hati yang terus-menerus merasa cemas, dari keinginan untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dalam hidup kita. Padahal hidup itu sendiri tidak pernah menjanjikan kesempurnaan, dan ketika kita terus menuntut kesempurnaan dari sesuatu yang tidak sempurna, kita sedang menciptakan penderitaan yang sebenarnya bisa kita hindari. Melepaskan bukanlah keputusan yang mudah,
karena ia bertentangan dengan naluri kita yang ingin merasa aman, yang ingin merasa memiliki kontrol, yang ingin memastikan bahwa kita tidak akan terluka. Padahal justru dengan mencoba menghindari rasa sakit, itulah kita seringkali menciptakan rasa sakit yang lebih dalam karena kita hidup dalam ketegangan, dalam kewaspadaan yang berlebihan, dalam ketakutan yang tidak pernah benar-benar pergi. Ketika seseorang mulai berani melepaskan, itu bukan berarti ia tidak peduli, bukan berarti ia berhenti berusaha, tetapi ia mulai memahami bahwa ada batas di mana usaha manusia harus berhenti dan kepercayaan harus dimulai. Bahwa ada hal-hal yang memang harus diserahkan, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita sadar bahwa kita bukan pusat dari segalanya. Dalam proses melepaskan, ada pergulatan batin yang tidak sederhana. Ada bagian dari diri kita yang masih ingin menggenggam, yang masih ingin memastikan, yang masih ingin bertanya, bagaimana jika semuanya tidak berjalan seperti yang aku harapkan? Dan di sisi lain, ada suara kecil yang mulai berkata bahwa mungkin sudah saatnya untuk berhenti memaksa, untuk berhenti mengontrol, dan untuk mulai percaya bahwa hidup memiliki caranya sendiri untuk membawa kita ke tempat yang seharusnya. Ketika kamu benar-benar mulai melepaskan, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi terasa begitu nyata, seolah-olah ada beban yang selama ini kamu bawa tiba-tiba menjadi lebih ringan, seolah-olah ada ruang dalam dirimu yang akhirnya terbuka setelah sekian lama tertutup oleh kekhawatiran dan ketakutan. Ruang itu adalah ruang penerimaan, ruang di mana kamu tidak lagi melawan kenyataan, tidak lagi memaksa hidup untuk mengikuti keinginanmu, tetapi mulai berjalan bersama hidup itu sendiri, mengikuti alurnya, menerima setiap prosesnya, dan mempercayai bahwa setiap langkah yang terjadi memiliki makna, meskipun kamu belum sepenuhnya memahaminya. Seringkali kita mengira bahwa kebahagiaan akan datang ketika semua keinginan kita terpenuhi, ketika semua rencana kita berjalan dengan sempurna, ketika tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan, padahal kebahagiaan yang seperti itu sangat rapuh karena ia bergantung pada sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang bisa berubah kapan saja tanpa kita bisa menghentikannya. Namun ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasil, kamu mulai menemukan kebahagiaan dalam proses. Kamu mulai bisa menikmati perjalanan tanpa terus-menerus terbebani oleh tujuan. Kamu mulai bisa tersenyum tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Dan disitulah kebahagiaan yang lebih dalam mulai tumbuh, kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh perubahan. Ada sesuatu yang menarik dalam hidup ini, sesuatu yang seringkali baru bisa kita lihat setelah kita benar-benar mengalaminya, bahwa banyak hal yang justru datang ketika kita sudah tidak lagi mengejarnya dengan penuh keterikatan, bukan karena kita berhenti menginginkannya, tetapi karena kita sudah tidak lagi menjadikannya sebagai sumber utama kebahagiaan kita. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada sesuatu untuk merasa utuh, kamu menjadi lebih bebas, lebih ringan, dan lebih terbuka terhadap apapun yang datang. Dan justru dalam keadaan itulah banyak hal mulai mendekat, karena kamu tidak lagi memancarkan energi kekurangan, tidak lagi memancarkan rasa butuh yang berlebihan, tetapi memancarkan ketenangan dan penerimaan. Dalam keadaan seperti itu, hidup terasa berbeda, bukan karena keadaan di luar berubah secara drastis, tetapi karena cara kamu melihatnya yang berubah. Kamu tidak lagi melihat masalah sebagai beban yang harus dihindari, tetapi sebagai bagian dari proses yang harus dijalani. Kamu tidak lagi melihat kehilangan sebagai akhir, tetapi sebagai transisi menuju sesuatu yang baru. Melepaskan juga mengajarkan kita untuk menaruh kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, bahwa ada rencana yang sedang berjalan, bahwa ada jalan yang sedang dibukakan, bahkan ketika kita merasa semuanya tidak jelas, bahkan ketika kita merasa kehilangan arah. Karena seringkali justru dalam ketidakjelasan itulah kita diarahkan pada sesuatu yang lebih tepat. Ketika kamu sudah sampai pada titik di mana kamu bisa menerima apapun yang terjadi tanpa kehilangan ketenanganmu, disitulah kamu akan merasakan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada orang lain, dan tidak bergantung pada apa yang kamu miliki, tetapi berasal dari dalam dirimu sendiri. Dan di titik itu,
kamu akan melihat sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak pernah kamu sadari. Bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar mengambil sesuatu darimu tanpa alasan. Bahwa setiap yang pergi membawa pelajaran, membawa ruang, dan membawa kesempatan untuk sesuatu yang baru masuk ke dalam hidupmu. Karena pada akhirnya, melepaskan bukanlah tentang kehilangan, tetapi tentang membuka ruang dalam hatimu, membuka jalan dalam hidupmu, dan membuka dirimu untuk menerima sesuatu yang mungkin jauh lebih baik dari apa yang selama ini kamu pertahankan dengan begitu keras. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu tidak lagi takut untuk melepaskan. Kamu tidak lagi merasa bahwa kamu harus menggenggam segalanya agar hidupmu tetap utuh, karena kamu tahu bahwa yang benar-benar milikmu tidak akan pernah pergi, dan yang pergi memang tidak pernah benar-benar ditakdirkan untuk tinggal. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kamu harus terus menggenggam agar tidak kehilangan, bahwa kamu harus terus mengontrol agar hidup tidak berantakan, bahwa kamu harus terus mengejar agar bisa mendapatkan semuanya. Tapi mungkin hari ini, hidup ingin mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa tidak semua harus kamu genggam, tidak semua harus kamu kontrol, dan tidak semua harus kamu kejar. Karena ada hal-hal yang justru datang saat kamu berhenti memaksakan. Ada ketenangan yang justru hadir saat kamu berhenti melawan, dan ada kebahagiaan yang justru terasa saat kamu benar-benar belajar melepaskan. Jadi jika hari ini kamu lelah, mungkin bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena kamu terlalu lama menggenggam, dan mungkin bukan usaha yang perlu kamu tambah, tapi keikhlasan yang perlu kamu pelajari. Karena saat kamu melepaskan segalanya karena Allah, kamu tidak kehilangan arah, kamu sedang diarahkan menuju sesuatu yang jauh lebih indah. Sahabatku Suara Hikmah, kalau kamu merasa video ini berbicara langsung ke hatimu, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat bahwa kamu tidak harus terus menggenggam segalanya sendirian. Kalau kamu sampai di titik ini, tulis di komentar, "Aku belajar melepaskan." Agar kamu ingat, dan orang lain yang membaca juga ikut dikuatkan. Dan jika kamu ingin lebih banyak konten yang menenangkan hati, menguatkan jiwa, dan mendekatkanmu kepada Allah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena siapa tahu, video berikutnya adalah jawaban dari doa yang selama ini kamu diamkan. Sampai bertemu di video Suara Hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.